Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indiana Lailia dengan nomor NIM 22402021. Di sini saya akan mereview materi dari tafsir ekonomi, di mana saya akan masuk pada materi yang pertama, yakni tafsir jual beli. Jadi jual beli itu dapat diartikan sebagai kegiatan dari kita menukarkan barang kita kepada orang lain, atau orang lain menukarkan barangnya kepada kita atas dasar dari tolong menolong tersebut. Jadi yang diambil dari jual beli ini adalah manfaatnya. Jadi manfaat dari dilakukannya kegiatan jual beli. Landasan hukum dari jual beli sendiri adalah terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya adalah rukun dan syarat dari jual beli itu sendiri. Rukun dan syarat jual beli sendiri adalah yang pertama harus ada ijab qabul. Ijab qabul ini adalah keridoan antara kedua, pedagang dan juga pembeli. Jadi jika ada ijab qabul maka sudah dilaksanakan syarat jual beli tersebut. Dan jual beli ini tidak boleh diselingi oleh kata-kata lain selain dari kata-kata ijab qabul tersebut atau yang menyerupai jual beli tersebut. Dan syaratnya adalah harus ada penjual dan pembeli. Selanjutnya adalah harus ada barang atau kemanfaatan dari barang yang diperjualbelikan. Syarat dari barang tersebut adalah bukan barang yang mendatangkan kemudaratan seperti kita menjual arak dan lain-lain. Jadi barang ini memiliki manfaat jika kita perjualbelikan. Macam-macam jual beli yang saya ketahui di sini adalah jual beli itu ada beberapa macam dengan berbagai metodenya. Jadi ada jual beli berupa barang-barang yang bisa dibeli online atau salam, jual beli yang dilakukan berdasarkan kesepakatan juga ada, dan lain-lain. Jadi itu berbagai macam jual beli yang saya ketahui. Dan yang kedua adalah hikmah dari jual beli sendiri. Jual beli adalah bermuamalah atau kita saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Jadi di hikmah dari jual beli tersebut adalah meningkatkan tali persaudaraan yang pasti. Yang kedua adalah memberikan manfaat antar sesama. Selanjutnya adalah ayat tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi apa sih guys produksi, distribusi, dan konsumsi? Berdasarkan yang saya tahu atau saya pahami, produksi itu menghasilkan suatu barang. Jadi distribusi itu menyalurkan barang dari mana kepada produsen kepada konsumen, dan konsumsi adalah kita menggunakan barang yang telah kita beli. Seperti itu adalah pengertian singkat dari distribusi, produksi, dan juga konsumsi. Dasar dari konsumsi ini sendiri adalah dasar dari distribusi, konsumsi, produksi. Yang pertama adalah saya akan menyebutkan ayat dari produksi, di mana ada dalam Quran surah As-Sajdah ayat 27 yang berbunyi, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya, maka hewan ternak mereka dan mereka sendiri, maka apakah mereka tidak memperhatikan? Jadi berdasarkan ayat di atas ini, produksi itu adalah tanaman ini sudah dimanfaatkan manusia untuk kemudian dikonsumsi oleh manusia itu sendiri, yang diciptakan oleh Tuhan sebagai produsen, kemudian distribusikan kepada kita umatnya, kemudian dipergunakan untuk makan dan minum hewan-hewan tersebut, dan kita juga menggunakan air hujan untuk minum. Hikmah dari produksi, distribusi, dan konsumsi, di mana kegiatan ini hampir mirip dengan kegiatan bermuamalah ya. Jadi hikmahnya adalah kita mempelajari ini agar kita mengetahui apa yang dimaksud dengan distribusi, produksi, dan konsumsi. Yang kedua adalah mengetahui prinsip-prinsipnya dalam Al-Quran dan mengetahui secara jelas ayat yang benar-benar mengatur kegiatan distribusi, konsumsi, dan produksi. Seperti itu.
Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang riba. Riba itu apa sih? Riba artinya adalah penambahan, penumbuhan, atau peningkatan. Jadi riba ini di luar dari kesepakatan. Seperti halnya jika kita ini meminjamkan sesuatu kepada seseorang, kemudian kita uang yang kembali kepada kita itu melebihi jumlah yang telah kita pinjamkan. Ya, itu adalah sesuatu yang riba. Adakah ayat yang menjelaskan tentang riba? Ada, tentunya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa yang mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi sebisa mungkin kita harus menjauhi yang namanya riba. Pokoknya sesuatu apapun yang mengandung unsur riba harus kita jauhi. Menurut ulama Syafi'iyah, riba dibagi ke dalam 4 macam. Yang pertama adalah riba fadli, yang artinya adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu penggaris atau penukar yang lainnya. Yang kedua adalah ribayat. Ribayat itu jual beli dengan mengakhirkan penyerahan atau al-khabdu, yakni bercerai-cerai antara dua orang yang akad sebelumnya, timbang terima seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan syair, tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad. Yang ketiga adalah riba nasi'ah. Riba nasi'ah yakni jual beli yang membayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya. Menurut ulama Syafi'iyah, ribaiyat dan riba nasi'ah sama-sama terjadi pada pertukaran barang yang tidak sejenis. Perbedaannya, ribaiyat mengakhirkan pemegang barang, sedangkan riba nasi'ah mengakhirkan hak, dan ketika akad dinyatakan bahwa waktu pembayaran diakhirkan, meskipun sebentar. Ketika akad Al-Mudawi menambahkan jenis riba dengan riba akud di masyarakat adanya manfaat, akan tetapi Zarkia menempatkannya pada riba fadl. Jadi ada 3 macam, yakni riba fadl, ribayat, dan nasi'ah. Hikmah dari diharamkannya riba adalah yang pertama menjauhkan kita dari yang namanya hal yang salah. Yang kedua adalah kita seharusnya kan jika kita pinjam meminjam itu tidak harus ada yang namanya pertambahan atau bunga, karena pinjam meminjam itu dalam hal Islam itu seperti halnya gotong royong atau tolong menolong. Jadi kita menumbuhkan rasa tolong menolong tanpa harus meminta imbalan. Jika sudah terjadi riba, maka lain tidak lagi disebut sebagai jual beli. Selanjutnya adalah menjadikan pelakunya menjadi malas bekerja, karena akhirnya uang yang dianakkan ini atau bunga yang kita dapat ini seringkali melebihi batas wajar, sehingga kita tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkan uang. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang sewa menyewa. Sewa menyewa menurut para ulama ini disebut al-ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajr yang berarti al-iwat, yang berarti pengganti. Jadi dapat didefinisikan sebagai ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja suatu set yang disewakan dengan imbalan. Jadi misalnya kita memiliki suatu barang. Berupa rumah mungkin, kemudian kita sewakan kepada seseorang yang membutuhkan. Itu yang disebut dengan sewa menyewa. Atau juga kita menyewakan sepeda motor, hak milikan kita sepeda motor misal disewakan 2 bulan, maka kalau sudah lebih dari itu harus dikembalikan. Seperti itulah sewa menyewa. Tidak kemudian sepeda motor itu menjadi milik kita atau rumah itu menjadi milik kita, tidak. Itu hanya disewakan atau menjadi milik kita sementara waktu. Dasar hukum ijarah sendiri ada dalam Quran Surah At-Toha ayat 6 yang berarti, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sehingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkan di antara kamu segala sesuatu yang baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Jadi sewa menyewa itu layaknya seperti kamu ini memberikan menyewa ibu persusuan
di antara yang lain. Misalnya kan Nabi Muhammad kan dipersusukan oleh Halimah Syadia. Jadi seperti itu adalah kita melakukan atau menyewakan ini untuk kemudian diberikan manfaat tersebut kepada bayi yang lain. Selanjutnya adalah syarat dari sewa menyewa sendiri. Yang pertama adalah dua pihak yang melakukan akad. Jadi di antara kedua pihak penyewa dan yang disewakan ini harus melakukan perjanjian atau akad yang keduanya menyepakati akad tersebut. Misal kita menyewakan rumah ini berapa tahun dan upahnya berapa ya, kalau setahun berapa, kalau 2 tahun, 3 tahun berapa, seperti itu. Yang kedua adalah adanya akad ijab qabul di antara keduanya ini ya. Yang ketiga adalah adanya imbalan atau upah. Jadi yang menyewa ini harus menyediakan beberapa uang untuk kemudian diberikan kepada si yang kamu sewa rumahnya. Itu adalah upah untuk si yang menyewakan. Berakhirnya akad sewa menyewa, ada beberapa hal yang menyebabkan akad ini berakhir. Yang pertama adalah terjadinya aib pada suatu barang sewaan tersebut atau terjadi kerusakan, mungkin maka barang tersebut sudah tidak bisa disewakan. Yang kedua adalah rusak atau musnahnya barang tersebut tanpa terkecuali. Jadi jika barang rumah, ada sebuah rumah terus akhirnya terkena banjir di mana rumah ini sudah disewakan, maka Anda sebagai seorang penyewa, karena ini kan rumah Anda yang Anda sewakan, Anda harus mengganti rugi kepada pihak penyewa. Seperti itu. Yang ketiga adalah terpenuhinya manfaat yang diakadkan dan selesainya akad. Jika sudah selesai, misalnya kita menyewakan rumah kita selama 1 tahun, kemudian sudah selesai ya, akadnya sudah berakhir. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan yakni utang piutang. Utang piutang itu apa sih? Utang piutang itu pengertian akhir hutang piutang secara istilah atau terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya di kemudian hari. Yang dimaksudkan adalah kita meminjamkan sejumlah uang kepada seseorang, kemudian orang ini berjanji untuk mengembalikannya di kemudian hari. Seperti itu. Dasar hukum dari hutang piutang sendiri ada dalam surah Al-Maidah ayat 2, yakni dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolonglah dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Jadi yang dimaksud hutang piutang ini sebenarnya sudah kita bahas tadi, bukan berupa riba ya. Jadi hutang piutang tidak ada bunganya. Hutang piutang ini sejujurnya adalah untuk tolong-menolong antar sesama. Jadi jika kita memberikan sejumlah uang bantuan kepada seorang itu harus membayar seperti yang telah ia pinjam, tapi tidak ada kelebihan kecuali dari pihak peminjam ini ingin melebihkan kepada pihak yang memberikan utang, maka boleh, tidak riba. Ada beberapa syarat dan rukun dari hutang piutang itu sendiri. Yang pertama adalah syarat orang yang terlibat khard harus akid atau berakal. Nah, jadi dia itu bukan merupakan anak kecil yang tidak memiliki akal. Maka kita harus orang dewasa yang memberikan hutang piutang ini. Orang gila tidak boleh memberikan hutang piutang karena ia tidak mengerti, tidak berakal. Yang ketiga adalah hamba sahaya walaupun mukallaf, tidak boleh. Maka ia harus merupakan budak merdeka yang memberikan hutang. Yang keempat adalah orang buta yang dimana ia tidak bisa mengetahui beberapa jumlah yang ia hutangkan. Selanjutnya adalah barang yang dipinjamkan atau ma'akhud alaihi. Ini harus berupa barang yang bermanfaat, dapat dimiliki, dapat diserahkan kepada pihak yang berutang, telah ada pada waktu perjanjian dilakukan. Yang ketiga adalah sighat khad, suatu bentuk muamalah yang mengikat pihak-pihak yang lain terlibat di dalamnya. Jadi sighat khad ini dapat diartikan sebagai perjanjian utang piutang di antara keduanya. Jadi harus ada perjanjian. Misal kamu ingin meminjam uang kepada saudara kamu dan kemudian kamu mengembalikan tanggal 12, misal kamu harus mengembalikan tanggal 12 berdasarkan kesepakatan tersebut dan berdasarkan jumlah yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang mudharabah atau bagi hasil. Jadi bagi hasil ini berbeda dengan riba. Akad mudharabah ini terdapat biasanya dalam perbankan syariah. Dalam perbankan syariah
misalnya seseorang meminjam sejumlah uang, maka kita boleh mengambil sedikit keuntungan dari peminjaman tersebut, yakni bagi hasil. Nah, itu bukan merupakan riba. Ini adalah bagi hasil atau mudharabah tersebut. Sementara dasar hukum dari bagi hasil sendiri adalah ada dalam Quran surah As-Sadd ayat 24 yang artinya, dia Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk itu ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikit mereka yang seperti itu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya, maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu mengukur sujud dan bertaubat. Itu adalah dasar hukum dari Al-Quran. Rukun dan syarat dari bagi hasil sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah ijab dan qabul. Di antaranya harus ada ijab qabul atau kesepakatan dari kedua belah pihak, itu yang utama. Yang kedua adalah dua orang yang melakukan kerja sama, harus ada akhidain. Ada beberapa syarat juga seseorang ini melakukan suatu kegiatan bagi hasil. Dia harus yang pertama cakap, bertindak hukum secara syar'i. Yang kedua memiliki kewenangan mewakilkan atau memiliki kuasa dan menerima pemberian kuasa. Yang ketiga adalah pemilik modal, adalah orang yang punya kebebasan memilih, artinya tidak dalam keadaan terpaksa atau kehendaknya sendiri. Selanjutnya adalah adanya modal. Yang ketiga adalah adanya pekerjaan atau usaha, al-amal. Hikmah dari adanya bagi hasil ini adalah yang pertama, agar manusia dapat melakukan kerjasama dengan masalah perdagangan. Jadi agar kita senantiasa mempererat tali kerukunan di antar sesama dengan melakukan perdagangan dan kerjasama. Yang kedua adalah terciptanya rasa persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang tadi sudah saya jelaskan, yang erat. Yang ketiga adalah untuk menghilangkan kekafiran dan kesulitan dari orang-orang fakir, serta menciptakan rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya review dari materi tafsir ekonomi, mulai dari materi 1 sampai dengan materi 6. Mungkin apabila terdapat banyak kesalahan kata dan kekurangan dari materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.